Kembali lagi di Magnificent Network di konten Magnificent Podcast. Sekarang kita ada di kelanjutan part 2 sebenarnya. Sebenarnya saya rasa seharusnya saya sudah berhenti membahas K-popers. Saya kira saya sudah harus berhenti membahas. Ternyata masih ada bahasannya. Dan memang tidak akan berhenti. Tapi saya harap ini yang terakhir. Berhubung juga karena ada yang request. Ada yang request bahasannya. Di konten kali ini agak ramai ya. Sekarang ada Isan kembali. Ya. Sama Irgi. Pengampuh konten sejarah kita. Kebetulan beliau fasih dalam hal perkipopan. Masih dengan perkipopan. Jadi selain bertanggung jawab dengan konten sejarah di Magnificent Network, dia sekarang kita hadirkan karena dia ternyata punya orientasi lain. Nah, tapi bagi teman-teman jangan lupa nonton konten saya ya. Mantap. Oke, hard selling sekali ya. Nah, Selling. kita kembali lagi bersama Jaja. Halo Magnificent Fellas. Kita kembali lagi Jaja karena satu-satunya K-popper yang bisa dipanggil dan mau hadir. Kebetulan juga yang paling aman dan tidak akan menyerang konten-konten kita yang lain. Dan ya, karena jangan sampai kita buat konten ini dan tiba-tiba akun Instagram kita hilang. Nah, karena teman-teman dia barbar ini kebetulan. Oke. Kita langsung kita membahas beberapa hal yang terjadi di K-pop sekarang ini. Nah, kita langsung ke beberapa ke pembahasan awal-awal dulu lah. Mungkin ada yang mau ditanyakan sama Isan dulu awal-awal. Untuk Jaja saya kira sudah sangat fasih dalam hal K-pop. Jadi siap nih buat ditanya-tanya masalah dunia perkipopan. Iya. Dulu saya sudah sempat buat kan, cuma saya butuh lagi. Oh, saking Black siapnya. Armor saya ini Black Armor. Saking siapnya dibuat 2 part. Saking saya dua part. Dan kita juga panggilkan sebagai ini tandemnya. Angelanya kebetulan ya. Nah, jadi Irgi akan membantu membackup dari segi fanboy ya. Ya hampir sih. Karena saya juga ini kan bukan fans berat ya. Saya cuma freelance. Dosisnya masih ringan. Ya masih ringan. Masih ringan. Tapi sudah masuk di playlist lagu-lagunya. Ada beberapa yang Seperti bukan apa? masuk di playlist ya. Saya sudah download. Jadi bisa didengar. MP3. Ya MP3. Masih ada. Masih ada. Jadi masih tahu istilah suntik-suntik lagu. Oh masih tahu. Saya masih selalu pakai selain Spotify. Pakai Bluetooth. Ya Staffa Band dan teman-temannya. Ya saya masih tahu. Masih MP3 downloader masih pakai? Masih. Oke. Nah, lanjut tadi. Sudah bagus. Kalau Jaja kan udah tahu semua ya di part pertama. Kalau Jaja itu suka sekali yang namanya BTS. Kalau saudara Irgi ngefansnya itu sama siapa? Nasi Daria ya kebetulan. Bukan. Ini Nazar. Kalau K-pop kan ranahnya banyak ya. Selain boy band, girl band, kan ada yang artis solo. Ada band, ya banyak. Kebetulan dari dulu saya suka Psy, Oppa Gangnam Style. Okay. Ya, ya itu bagus. Sekarang saya masih ada. MP3. MP3 masih ada. MP3 masih ada. Masih nonton, masih ini. Akun Instagramnya di follow juga sama Irgi. Kebetulan iya saya follow. Jadi sukanya ini. Ya, Psy. selain itu. Itunya apa? Selain apa? Ya, selain Psy, saya juga suka saya sama Jaja ya. Saya juga suka BTS. Di BTS sukanya siapa? Oh, kalau RM. saya lebih ke RM. RM. Ya. Rumah makan. Bukan. Richard Mille.
Jadi nggak apa-apa kalau disebut ARMY. Misalnya ada yang Irgi itu ARMY. ARMY honorer. Sudah berapa tahun tidak terangkat? Oke, BTS. Buku Tatang Sutarma. Iya, bukan. Oke. Setelah itu saya sebagai non K-popers itu punya beberapa asumsi terhadap orang-orang yang nganut K-pop. Tiap pagi siang malam dengerin K-pop misalnya atau download semua video klipnya mereka. Nah, yang pertama saya mau tanya, apakah sah jika K-popers disebut militan? Atau sahkah membangunkan orang sahur dengan lagu BTS? Saking militannya. Silakan. Dari Jaja dulu ya baru kita masih honorer. Karena takutnya kalau aku bilang mereka militan, orang-orang yang suka BTS malah ngamuk bilangnya sefanatik itu, padahal mungkin makanya saya bertanya apakah asumsi itu benar atau tidak. Iya, silakan. Anda tidak eksistensi Anda di sini apa? Eksistensi Anda. Kalau dibilang militan tidak ya, itu karena orang juga itu kalau misalnya di ARMY itu fandomnya itu beda-beda, banyak kelompok-kelompoknya juga. Ada yang kayak Jaja, dia santuy dengar. Kalau Anda santun? Iya, saya santun, baik dan tanggung jawab. Selain itu ada juga yang seperti di stigma masyarakat itu banyak yang barbar, iya yang tidak masuk di akal lah. Nah, ada. Saya juga selalu ketemu ya seperti itu. Ya Jaja juga biasa ketemu yang kayak begitu ya. Iya di Twitter banyak. Ada beberapa kalangan. Di Twitter banyak. Jadi kalian saling bertubrukan dengan orang-orang itu? Tidak. Tidak. Tetap sarang, Biarkan mereka tapi dengan cara mereka masing-masing. cara mereka masing-masing. Oke. Nah, saya sebagai non K-popers itu sering ngedengar kalau BTS itu plastik, sampai banyak meme yang overused. Misalnya gantiin kantong plastik dengan foto BTS. Itu kan banyak kan yang seperti itu. Nah, lantas sebagai ARMY nih, apa pendapat kalian berdua masalah itu? Satu ARMY yang sudah jenderal, satu yang masih honorer. letnan ya kebetulan. Saya masih honorer. Silakan. Kalau saya sendiri hampir 6 tahun, baru 6 tahun. 6 tahun. Baru 6 tahun kayak menyanyiakan hidupnya. baru 6 tahun dengan Bangtan, dengan BTS. Ya itu tadi buku Tatang Sutarma yang tadi. Kalau saya sih bawa santai aja. Karena tidak benar. Tidak benar. Setahu saya ya, belum ada konfirmasi langsung juga dari agensi seperti yang saya sebutkan di part 1. Kalau mereka belum ada bukti kalau mereka melakukan operasi plastik. Oke. Nah, kan tadi ngedengerin BTS. Nah, dari sekian banyak musisi dunia, kenapa harus K-pop sebagai aliran utama kalian? Anda tidak tahu ini Link Serwengi, tidak tahu. Tahu. Link Serwengi tidak. Saya download loh. MP3. Nonton dulu. Anda nonton Serwengi buat apa? Iya, seru-seruan aja kan. Ya kalau mau didengar kan biasa bagus. Kan Link Serwengi artinya juga baik. Itu bukan lagu yang genjer-genjer artinya juga baik. Iya, artinya baik. Kok tidak pernah diputar? Saya tidak. Oh, lagu-lagu seperti itu ada special occasion-nya. Ya. Contoh, lagu Link Serwengi diputar pas pekaderan. Ya. Contoh, itu special seperti occasion malam sekali. biasa diputar. Genjer-genjer diputar setelah subuh. Oke. Ya. Ya, kenapa pilih K-pop? Kenapa pilih K-pop? Kenapa tidak milih lagu-lagu barat gitu? Bagaimana ya? Tidak tahu. Kalau saya sendiri ya dengar western, dengar lagu Cina, dengar lagu Jepang. Oh, lagu Cina. Utang negara. Ya semua masih dengar semua genre. Oh, semua genre. Bukan suka Bangtan harus dengar Bangtan. Iya. Oke. Kalau tiba-tiba nih K-pop hilang, Ya. aliran musik paling
mendekati untuk didengarkan apa? Kalau misalnya K-pop itu tidak ada. Kalau saya kan selain suka Bangtan, suka Lainey juga. Los Angeles, New York itu satu band dari Western. Itu beraliran Western itu pop. satu tim Agnes Monica atau gimana? Bukan. Agnes Monica juga di sana. Iya. ACT Racing tahu? Iya tahu. Rich Brian. Yang terakhir anaknya ini. Warren Hugh. Siapa Warren ya? Hugh. Yang California. California. Stephanie Putri. Stephanie Putri. Banyak orang Indonesia. Niki Zevanya. Ram Ma'ruf tahu Ram Ma'ruf? Itu ACT Racing cabang Madura kebetulan. Ram Ma'ruf. Oke. Nah, terkadang selain stigma yang hadir itu ada yang dibilang ini aib. Apakah Anda merasa menyukai K-pop statusnya ini ada sebuah aib untuk Anda dan keluarga atau Anda tidak menyadarinya? Kayaknya sih. Atau ini suatu kebanggaan? Kan juga sih untuk apa ya? Pengisi Tapi waktu luang. kalau aib bukan ya? Bukan aib. Mau apa dijadikan aib? Itu kan sebenarnya lagunya bagus. Dijadikan renungan kebetulan. Memang ada beberapa yang menyembunyikan diri. Ya, ada saya dapat memang dia fanboy, kebanyakan fanboy. Iya, Kebanyakan fanboy dia memang dia menyembunyikan hobinya itu ya untuk mendengar lagu-lagu Korea, lagu K-pop apa ya kebanyakan. Dan dia suka mengunci diri di Dia kamar. Dengar ya semacam kayak dia wibu. Maksudnya konteksnya dia wibu. Tapi dia sukanya Korea gitu. Jadi wibu Korea. Mungkin karena terlalu banyak stigma di kayak orang-orang yang non K-pop, contohnya saya tuh full of stigma, makanya saya bertanya masalah stigma yang ada di kepala saya. Itu kan tadi masalah dia cowok, kemudian dia fanboy. Dia tidak mau ketahuan kalau dia itu fanboy, akhirnya didengarkan sendiri, pakai jaket terus pakai headset ternyata putarnya Twice, contoh. Itu kan banyak yang begitu kan, karena mereka menganggap kalau BTS itu kurang maco gitu. Sampai ada kasus yang bahas masalah kipas. Ini mungkin Kak Wais tahu kronologisnya. Iya, jadi kronologisnya begini, di salah satu konser itu ada Jungkook pegang kipas. Oh, sudah lihat. Tapi nanti bisa ditampilkan di editor. Nah, Jungkook pegang kipas, terus dia muncul dari belakangnya ini. Ini Taehyung. Terus di peletuk gitu kan. Terus Taehyungnya nangis. Saya tidak tahu kalau itu kipas rasa rajam atau parang tumpul atau di ujung kipas itu ada jarum. Saya tidak tahu. Sudah di-enchant. Nah, cuma itu kan kipas madar kebetulan. Cuma kan biasa kan laki-laki mungkin menangis kalau kakinya patah, jatuh dari motor. Ini menangis karena dikena kipas. Dan di atas panggung. Di atas panggung. Ini gimmick atau memang jiwanya begitu? Jiwanya begitu. Kalau dari saya emang itu udah jelas banget ya gimmick, karena itu kan acaranya konser ya, bentuknya konser live, ada penonton. Itu untuk menarik mungkin lebih kayak simpati begitu, kayak cute untuk lucu-lucuan saja. Iya, untuk lucu-lucuan karena banyak fansnya. Simpati dengan bukan dengan pukul kipas. Bukan, mungkin kayaknya menurut saya itu tidak terskrip. Kan biasa kan kalau di konser itu kan sudah ada urutannya, sudah tampil ini istirahat. Ya, ada setlistnya. Itu kan mungkin occasional. Jadi attention getter pakai gitu. Pukul kipas. Leher pakai kipas. Ya. Mungkin juga Jungkook enggak sengaja. Enggak sengaja ya. Nah, enggak sengaja tapi keras begitu. Nah, di beberapa musik yang saya dengarkan, contoh AC/DC itu kan pamer gitar solonya. Anda tahu? Aduh. Dia pamer gitar solonya untuk aksi panggung. Lantas kenapa K-pop milih aksi tangis? Iya, memang begini, attention getter itu misalnya prank jadi orang miskin gitu. Atau bagi-bagi uang di jalan, attention getter kok kena kipas. Itu kan bagi-bagi uang di jalan.
Oh, tuh kayak youtuber sebelah. Nah, di beberapa musik yang saya dengarkan itu kan ada aksi-aksi panggung untuk undang riuh penonton. Kayak lompat ya, ke kayak misalnya audiens. Metallica dia pamer gitar solonya, begitu juga mungkin band-band Indonesia ya. Band-band Indonesia kan jual contoh Shalom Seven, ada gitar solonya yang pamer skill gitu, atau ada aksi panggung lain. Nah, pertanyaan saya, kenapa K-pop justru pamer aksi haru begitu? Itu kan tidak apa? Semua orang kan bisa nangis dengan diketok kipas atau parang bahkan. Iya, kenapa aksi haru? Kenapa? Kalau aksi haru kan bisa debus. Atau bayangkan kalian pulang ke rumah ada bendera kuning. Ternyata Itu kenapa itu tidak ada aksi lain yang bisa diberikan. Kenapa? Begitu. Itu kenapa? Kita Kalau saya yang tiap hari lihat Taehyung itu memang kayak cute side-nya dia sih. Kayak lebih ke gimana ya? Lebih ke dia tuh karena Maknae sama Jungkook. Maknae, oke. Yang kayak Jungkook kelahiran 97 ya. Ada stand tolong. Jungkook itu istilah untuk kaum yang termuda. Jungkook. Maknae, Pak. Maksudnya istilah Maknae. Iya. Aduh. Maknae. Tolong. apa itu? Jadi kalau menurut Saya tidak tahu istilah-istilah begitu. Yang tahu istilah itu yang kayak deflasi, revaluasi. Saya tahunya seperti itu. Setahu kalian gimmick-gimmick panggung yang BTS biasa lakukan seperti apa? Jadi mungkin teman-teman yang non K-pop bisa tahu kalau ini cuma gimmick doang, tidak betulan. Bukan berarti mereka tidak laki. Walaupun sudah wamil misalnya. Belum. Tapi Marco Belum umurnya. Semua. Belum. Tetapi ada loh yang wamil sebelumnya itu. Itu kan sudah sampai. Tidak. Iya, karena mereka dapat cultural merit. Bisa menunda wamil mereka 2 tahun. Oke. Batas wamil terakhir umur? Aku tidak tahu. Intilanya sampai 30-an lebih mungkin ya? Iya. Ya. Sekian lah. 30 harus. 30 harus. Tapi kalau kayak tulang punggung utama keluarga bisa tidak wamil atau dapat penghargaan dari negara bisa tidak wamil. Iya, katanya yang dengar juga kalau misalnya ada juara internasional atau menang di Olimpik Iya, tidak wamil. Tidak wamil. Kayak atlet. Tapi kalau perang ditaruh paling depan. Paling depan, Pak. Yang paling kencang larinya. Dari ke belakang Ya. Tapi dari pertanyaannya tadi mas-mas ini itu kalau kita mau tahu gimmick atau tidak itu sebenarnya tidak bisa, apalagi kalau kalian itu memang tidak minat untuk menontonnya. Tapi kalau fans mereka sendiri tahu ini pasti Taehyung. Jadi orang yang mengomentari baru dia bukan ARMY itu salah. Bukan salah. Bukan salah sih, tapi dia ngapain? Iya. Kayak misalkan mama sendiri gitu. Okay. Ada orang lain yang kemarin mama nu tuh sedih. Tapi sekarang siapa yang satu rumah, siapa yang hampir seluruh hidupnya dihabiskan sama orang itu. Oh, mungkin bahasa lainnya terlalu dini untuk dijustifikasi. Iya. Oke, jadi ini. Nah, selanjutnya ini soal kebiasaan juga dari beberapa K-popers, tapi ini yang kami sebagai orang yang pernah sama-sama Jaja ini dia punya kebiasaan. Mungkin juga K-popers lain seperti itu, atau mungkin Irgi juga biasa melakukan ini, saya tidak tahu. Selalu bawa photocard kemana-mana, biasa dikalungkan juga. Biasa yang dikalungkan tasbih. Simbol jimat. Photocard. Nah, Jaja selalu bawa. Nah, hari ini bawa lagi, bisa dilihat. Nah, mirip-mirip ya, penolak bala. Ya, kayak laki pendan. Jadi Jaja selalu bawa ini. Sobat get rich. Tapi bukan itu, Pak. Maksudnya yang sesuai vibes hari ini. Oh, sesuai vibes-nya hari ini.
Sekolah. Ini sekolah. Kau kira vibes hari ini mata kelilipan. Bukan. Atau jalanan dekat pabrik semen. Debu. Bukan perusakan lingkungan. Bukan. Bannya kan, Bannya. Oke. Nah, ini bawa begini buat apa? Coba. Bukan buat apa-apa sih. Anda kesepian tidak punya teman jadi bawa begini? Kan kalau misalnya saya ke sekolah nggak bawa pulpen kan masalah. Iya. Saya nggak bawa buku masalah juga kan. Iya. Kalau ini Bukan masalah. Tapi selalu dibawa. Iya, sama. Tidak, lebih ingat bawa ini atau lebih ingat bawa dompet? Dompet. Tapi dompetnya isinya ini. Tidak ada photocard di dompet karena kalau bisa jadi ya, dilipat makanya disimpan di sini. Tapi ini digembok satu sama dompet. tidak. Dia juga Oke. Tapi intinya bawa ini untuk apa? Cuma jadi penyerta dibawa ke sini di kalung-kalung. Tebusan begal. Tiba-tiba di begal, Mas saya punya ini. Oh ya. Lebih ke apa ya kalau kayak di BTS kan di Army kan ada BT21 itu juga kayak identitas BT BT21. Ini BT 212. Nah, ini yang begini. Dia bawa ini kemana-mana. Intinya, penambah percaya diri mungkin. Bukan juga. Lebih ke kayak identitas. Ini seperti mungkin kayak ini ya, gantungan kunci di tas atau lebih kayak itu. Atau seperti gelang power balance. Bisa seimbang. Jalan di kabel. Scam terbesar. Atau ini sebagai penanda, misalnya amit-amit. Ada misalnya naik pesawat terus amit-amit terus Bukan pesawat. naik bus. Setelah naik pesawat, naik bus misalnya ada apa-apa, ini kayak sinyal SOS mungkin. Tidak juga. Artinya ini sebagai tanda pengenal. Ya bawa saja. Bawa saja. Bukan berarti kalau ada apa-apa kepolisian lebih cepat tolong ini. SAR lebih tolong ini. Ya black card. Tapi lebih ke kayak pakai cincin, pakai gelang begitu. Oh, pelengkap. Pelengkap saja. Pelengkap. Oh. Tapi Anda lebih sering bawa ini atau pakai jam tangan? Bukan orang yang suka pakai jam tangan. Berarti Anda sukanya pakai photocard? Enggak. Apa ya? Bukan kategori pakai juga kan? Cuma dibawa. Oh, ini dibawa saja ya. Tapi menarik juga ya. Ini harganya kira-kira berapa kisaran? Terakhir kita pernah sempat bahas juga. Itu bukan random. Oh iya. Saya di setiap box ada. Kita suruh tebak. Itu kira-kira ini harganya berapa ya? Untuk sesuatu yang bergimmick ya. Ini asumsi saya. Sebelum dijawab, ini damage-nya tinggi kira-kira? Lumayan. Damage-nya tinggi loh. Kalau untuk saya. Laki-laki pirang keriting mata kelilipan. Dengan pirang enggak? Pirang dong. Agak pirang. Maksudnya baju sekolah mahal. Di Dynamite. Oh, oke. Pakai jas Mr. Bean sama warnanya Mr. Bean, Pak. Ini kira-kira harganya berapa ini? Damage-nya tinggi. Kalau aku perhatikan ya, itu printnya lumayan bagus, detail. Oke, dibuka dulu, Kak. Untuk orang awam kan? Iya. Ya, ini dibukanya di mana? Dipukul atau bagaimana? Saya buka. Oh, saya kira diketuk 3 kali mungkin. Ini bisa ditaruh di ijazah kebetulan ya. Cap 3 jari. Kebetulan pas. 100 sampai 150? 100 sampai 150? Betul? Betul. Tapi Yaya paling mahal punya kartu ini harga berapa? 1.100.000. Kalau dijual sekarang, tapi belinya bukan seharga itu. Oh, bisa jadi investment ya. Iya. Perasaan Anda yang mengorbankan. Sudah dibahas sobat di part Bitcoinku di luar sana, jual porto Anda, beli ginian. Perasaan Anda yang mengorbankan diri Anda, waktu Anda, investasi Anda untuk beli kripto, mendengar harga kartu-kartu mas-mas pirang jas Mr. Bean mata kelilipan bisa sampai 1.100.000 misalnya untuk yang lain. Itu Anda bagaimana Anda ini dengan investasi kripto Anda selama ini? Saya merasa melewatkan kesempatan seperti ini.
Namun saya merasa bersyukur karena saya tidak ikut serta dalam membobol uang. Tinggi Retna Twice. Bagus. Itu kartu. Tolong jangan racuni saya ya. Tolong jangan racuni saya. Kalau yang kayak begini memang sudah banyak yang bisnis ya. Kayak impor dari Korea, beli albumnya kan kalau kita beli album itu biasa, dari dark web. Tidak, Kan, dari Cellcore. Dari itu dari official Iya. manajemennya. Dari di sana. Weverse. Dari Weverse. Oke. Nah, itu tadi tentang foto mas-mas ini. Jadi biasa ini salah satu pelengkap, kita pernah bahas juga. Nah, perlakuan overuse ini pernah kita bahas juga. Cuma kalau sepertinya ini ada beberapa dari teman-teman Anda yang salah ini. Sampai misalnya seperti ulang tahun dia print dengan scale 1:1, terus dikasih jadi kejutan. Jadi karton gitu. Jadi karton tiba-tiba ketika dia ulang tahun kaget didatangi. Padahal ada tahu kan itu karton. Penyakitnya mirip ini ya, wibu yang mengidamkan waifunya hadir. Iya. Tidak, bukan sekedar wibu yang menemukan waifunya hadir, waham. Waham. Nah, itu bagaimana? Itu bahkan ada yang sampai mungkin disediakan satu meja khusus di kamar, terus ditaruh lilin, dijejer di situ. Itu kan bisa dikira menyembah itu bagaimana? Gimana Anda? Irgi berhubungan sama itu. Mungkin pertanyaan generalnya, menurut Anda, menurut kalian, batas ngefans itu yang normal segimana? Kalau menurut saya sih, kalau batas untuk menjadi fans yang baik dan yang sopan dan santun, agar Anda tidak serta berakreditasi A. Ya, berakreditasi A itu beli albumnya. Ya. Official merchandise. Merchandise. Saya tidak yakin Anda beli sebenarnya. Karena kalau misalnya kita mau dukung artis favorit kalian itu kayak begitu, utamanya kayak begitu, kalian beli albumnya dari financial value, dari misalnya pemasukan kepada mereka, apresiasi karyanya. Ya, itu jadi fans yang baik dan benar. Kalau misalnya nih tiba-tiba aku jadi K-popers, terus beli album bajakan, itu menurut kalian gimana sih? Belum ada Kak Di. Misal kalau album bajakan belum saya pernah saya lihat. Kalau beli barang official download semua MV terus saya jadiin dalam satu folder. Oh, itu satu CD. Itu normal atau norak? Gimana ya? Kalau ada yang bilang normal, mungkin karena menghemat kuota, tapi kan sebaiknya di stream. Oh, streaming. Kalau dia cetak photocard sendiri? Ada ya? Iya, ada sih. Banyak kan memang kayak gitu. Banyak juga yang kayak gitu. Misalnya mungkin yang belum mampu atau dia masih prasejahtera. Jangan memaksakan diri. Ya. Tapi kalau misalnya gua kayak print kayak begitu, yang kalau menurut saya pribadi itu tidak apa-apa karena tidak melanggar apa-apa sebenarnya. Karena yang kalian beli dari photocard begini biasa ada juga yang tidak disebarluaskan, ada yang kayak rare begitu ya maksudnya. Dia hanya khusus di situ, saya tidak disebarluaskan di internet. Jadi worth it lah kalau kalian beli kayak gini daripada print. Tapi kalau print boleh-boleh aja. Kalau menurut saya. Ada rapid question. Taehyung Jimin. Taehyung Jungkook. RM Taehyung. Suga Taehyung. Hyunjin. Taehyung V. Menurut kalian di video itu termasuk normal atau enggak? Gimana ya? Kalau menurut saya itu tidak normal. Saya sebagai fanboy honorer itu tidak normal. Kenapa? Dia kan hanya mengutarakan pengalamannya. Iya kan di konteks videonya itu kan banding. Perbandingan ya. Saya bandingin anggota BTS antara anggota BTS tapi di mana? Misalnya Taehyung Jimin, Dimas Kanjeng gitu. Taehyung Nasar. Wow. Yang dibawa rompinya keluar soto babat. Ya kalau menurut saya sih itu tidak normal ya. Apalagi itu kalau dilihat di latarnya itu kan tempat umum. Pasar lah. Bukan pusat pasar perbelanjaan. Pusat perbelanjaan. Kan market. Iya.
Oke, saya salah. Iya. Ya itu, terus itu kan umum gitu. Untuk apa? Kayak Baru kayak dari gerakannya juga. iya, kayak dari gerakannya juga berlebihan sekali, tidak mencontohkan wanita yang Anggun. Wanita seperti apa seharusnya? tidak, itu kan kayak unetik lah kalau menurut saya. Oke, pertanyaan kedua. Kalau misalnya nih ada army yang menggambarkan kalau salah satu membernya itu adalah suami mereka, itu normal atau enggak? Kalau saya aneh nih. Agak aneh. Ya. Mungkin Jaja ya Iya, yang bisa. Tidak. Siapa tahu membayangkan sebagai suami Anda. Mungkin Jaja. Mungkin bisa dibuka full dulu. Bos kerja supaya orang yakin. Oh, ya. Tidak mungkin. Kalau bagi saya itu kan tidak mungkin. Mas. Ada masih lurus ya. Ya saya masih straight. Iya. Kalau Kecuali di Jaja, Tinder. kalau Jaja itu normal atau enggak? Kalau untuk bercanda ya oke saja. Bercanda ya. Sampai tulis di bio. Oh. Foto profil misalnya diganti jadi itu. Atau foto profil Google Meet pas kuliah. Kalau foto profil iya banyak sih. Beberapa teman saya. Oh, jadi standarisasi normal Tapi atau kalau tidak? kayak misalkan suami yang kayak misalkan ke kondangan gitu. Kan ada ya beberapa siapa? Nyonya Miniunggi gitu-gitu atau yang halu di jalanan, yang halu melebihi batas wajar kayak sudah dianggap kayak dalam kehidupan sehari-harinya tuh ada orang ini. Oh, itu lebih ke sakit sih. Waham, Ya. Anda waham. Itu kalian butuh psikiater ya. Harusnya ke psikiater. Harus ke psikiater. Harus ke psikiater. Oke. Tidak wajar. Sebelum ke pertanyaan-pertanyaan, ini ada yang juga salah satu yang di request. Ini soal Euro. Euro. Oh iya. Kebetulan. Sebelum saya ke Euro dulu. Di final Euro Anda tahu siapa yang masuk dulu? Masuk Euro. Saya tahu. Tahu. Ya. Dan Siapa? Anda siapa? Siapa? Tali man. Tali Euro 2021. Ya, Oke. Kami mendukung Italia. Saya mendukung Italia. Biar di kandang Inggris, tapi saya mendukung Italia. Anda? Saya daripada Italia semua, mending ada yang Inggris satu dong. Inggris. Sesuai prediksinya Lord Rangga. Tapi yang heboh ini Euronya yang tanding bola atau performernya. Nah, Lagunya ya lagu. Oh ya, cuma Lagunya. Lagunya. Oh, ini bukan mereka perform di sana. bukan. Cuman diputar Itu aja di stadion. London kan? Diputar saja di Di Wembley. Wembley London. Di RRI London begitu ya. London. Nah, tidak masalah begini, kan ada ini masuk voting. Ya. Ada 4, itu Kill My Mind, ada Bad Guy, sama ada Bad S. Bukan. Ada Y. Ada Y. Iya. Y. Oh iya. Y. Ini kayak mungkin apa? Kayak seperti apa Tuhan? Wah. Oh, terus yang butter itu lebih Menang di Menang atas votingnya. Menang vote-nya. Dari menang vote-nya. karena berdasarkan voting dari fans. Dari voting dari fans. Kalau Anda ikut votingnya milih siapa? itu Bad Guy lagunya siapa? Billie Eilish. Billie Eilish. Oh, Billie Eilish. Waktu Waktu masih masih makan kecil. Tidak, waktu masih makan Indomie iga penyet. iya masih puber. 14 year old. Nah, tunggu dulu. Berarti Irgi tidak vote. Saya tidak vote. Tidak tahu link. Tidak, tetapi tahunya itu setelah ada hasilnya atau tahu perjalanannya? Sebelum vote, karena sudah ada yang ini masuk. Rame-rame. Iya, sudah rame dulu sebelum vote itu. Yang lagu Butter ini masuk nominasi untuk diputar di Euro itu sudah rame sebelumnya, sudah ada tahu. Oke, berarti Iya, itu cuma Butter sih, yang lagu-lagu lainnya enggak. Oke. Berarti yang Jaja vote kira. Vote satu kali. Maaf, satu kali. maaf. Serius satu kali. Maaf. Itu lagu yang lain Kill My Iya, Kill My cuma- Mind. Kill My Mind. itu yang Bad Guy sama Ye. Tidak, Iya. dia play 4. 4 di voting, Iya, mana yang mau 4. diputar. Nah. Nah, Itu kan ada jadi yang paling atas.
ini butter. Butter yang paling Butter rendah lemak dominan. kebetulan. Butter. Nah, butter banyak lemak. Butter itu dari susu, Bang. Dari susu. Margarin yang rendah lemak. Margarin lemak karena dari minyak. Dari nabati. Ya nabati. ya. Terima kasih Bu. Guru biologi saya waktu SMA memang pantas nilai 80 kepada saya. Nah, yang jadi ini heboh karena BTS yang menang, Pak. Anda tahu pertentangan apa perdebatannya itu? Tahu perdebatan itu? Kurang tahu sih. Kurang tahu kalau kayak perdebatan. Perdebatan Karena apa? saya hanya menjalankan tugas saya sebagai fans. Fans yang bagus. Fans yang bagus. Contoh ini dia. Tidak. Jadi kayak waktu itu kan ada Bagaimana perjalanannya? Bagaimana share link dari teman. Vote ini dong biar di Bukan link TikTok Cash kebetulan. Bukan. Kan biasa Instagram itu bagi kode referral sebenarnya bukan. biar ini di play di final Euro gitu. Oh. Karena memang dalam Tapi Anda sehari tahu itu final Euro siapa? Anda tahu final Euro itu? Tidak tahu. tahu Oke. pesta sepak bola Oke. Iya, Se Amerika Utara kebetulan ya. se Eropa. Oke. Fans yang cerdas. Saya yang cerdas ya. Jadi Kan ada juga. kan kayak Copa. satu hari pasti ada Amerika. agenda kegiatan gitu. Ada Ada kewajiban. beberapa ada bukan kewajiban juga sih. Ada beberapa kayak Morning activity, voting to BTS. beberapa Pindah-pindah akun. award yang mau di vote. Oke. Ada yang reply tweet gitu, ada juga yang kayak pencet-pencet. Oh, iya. Satu pekan itu ada terus misalnya voting event ini. Ada terus sih kalau di fandom saya ada. Di fandomnya. Oke. Itu Maksudnya di BTS ada. itu berapa sehari bisa berapa kali? Biasa ada 2-3 beberapa. Ada 2-3. Tapi Anda di situ terlanjur tergantung sama eventnya. Tapi Anda tidak sadar kenapa tiba-tiba ada event bola di situ. Sadar Sadar. karena ada juga yang mengikuti bola. Oke. Kenalan saya mengikuti bola. Dan army juga. bukan anti fan. Waduh. anti Antigen K-pop, kebetulan ya. Iya, iya. Cuma berlaku 2 hari naik pesawat. Nah, begini, yang jadi masalah ini tidak Anda ikutnya ketika vote atau ikut mengusulkan. Vote. Jadi Anda tidak tahu munculnya Tidak. empat lagu ini. Kalaupun Lagu itu itu dari dari mana? request dari fans, ya paling mungkin bakal terdengar di telinga saya atau kayak lewat tweetnya kalau request dari fans. Oke. Tapi tidak ada lewat di timeline seperti itu sih. Oke. Langsung ada song selector aja. Oke, setelah terpilih. Anda jangan langsung mau memukul saya ya. Setelah terpilih menjadi vote yang dengan presentasi keterpilihan yang tertinggi, perasaan Anda bagaimana? Biasa sih. Oh, karena sudah terlalu sering Terlalu menang. Kalau sering sudah- menang. Kalau OP ya. based OP. on fans vote itu ya kita sudah mengakui itu. Sudah pasti menang. Bukan sudah pasti Percaya. juga tapi kayak kita tahu kita Oke. bisa gitu. Oke. Permasalahan yang muncul ada beberapa teman-teman dari sosial media yang bertanya ke kami masalah K-pop ini mengenai masalah dukungan mereka terhadap BTS contohnya. Nah, pertanyaannya adalah apa perasaan kalian ketika idol kalian mendapatkan head comment atau di roasting oleh netizen? Apakah Anda langsung menghubungi santet online? Ada itu. Silakan dicek di Google terus ada pencarian santet online. Ada pernah lewat. Ada kan? Iya ada di Facebook. Selain santet online yang biasa lewat itu judi. Ya, Iya, juga lain. banyak. Judi online. Judi Oke, online. perasaan Anda gimana? Kalau saya sih karena tidak ada pendapat yang salah. Tidak ada pendapat. Oke. Jadi ya, Irgi, mau pendapat Irgi. Begitu kalau ada orang yang seperti itu. Bagaimana ini? kenapa langsung kayak gitu? Selesaikan Selesai. dulu. Ya, oke, intinya seperti itu ya. Kalau saya, Hmm. kalau misalnya ada yang head comment itu kan, iya. Apa ya? Itu kan kalau itu konsekuensi menjadi Iya, public konsekuensi. figure Hmm. dan entertainer kan, mereka entertainer kan. Oke. Itu konsekuensi sih. Pasti ada yang ngebenci karena yang Yang angkat suka ada yang benci. ya ada yang angkat mereka itu pasti ada yang suka, ada yang benci. Kayak Nah, itu. tapi soal ini kan yang dikritik juga itu kesesuaian lagunya. Ya kesesuaian lagunya. Menurut Anda lagunya sesuai diputar di luar atau tidak? Personal ya. Kalau personal saya sih
dari keempat lagu itu memang lagunya bagus-bagus ya, itu 4. Kalau Butter diputar Ya, lanjut. Ya, kalau Butter itu ya bagus. Sebenarnya kalau misalnya cocok tidak cocok sih, cocok tidak cocok itu tergantung itu kan siapa yang masalah, mendengarkan. ya, siapa yang Selera mendengarkan. telinga orang. Misalkan saya pergi ke sana ke Wembley, ya kan, Wembley. terus diputar, iya kan saya oke aja bilang, gitu. Iya, ikut dance. Nah, Tunggu masalah dulu. Anda ke Inggris buat apa? Pasang sanggul Ratu Inggris kemana? Nonton Euro, Pak. Nonton Nonton Euro. Dukung Italia. Dukung Italia. Orang Itali. Oke, tadi Nah, ya. masalah yang terjadi sekarang itu banyak orang yang nganggap kalau BTS itu kurang pas untuk diputar di Euro. Karena jika dibandingkan sebelum keputusan Euro buat mutar keempat lagu tersebut, itu banyak yang bilang kalau lagunya Louis Tomlinson itu jauh lebih baik Kill My Mind. Karena kan Louis Tomlinson ikut bola juga, apalagi negaranya Inggris. Oh iya. Nah, Bahkan juga itu ada yang mengatakan ini BTS itu menghancurkan menghancurkan vibes-nya Euro. sampai dibilang kalau menghancurkan 4 tahun yang kami tunggu misalnya. Apalagi kan fansnya Inggris kan, hooligan itu sangat sangar. Iya, Bang. Nah, pendapat Anda, apakah Anda tidak merasa menghancurkan keinginan orang untuk nonton sepak bola? Kalau bagi saya sih kan diputarnya kan pas tidak main gitu. Ya kan kalau pas pertandingan diputar kan ya agak mengganggu. Iya, agak mengganggu, memang agak mengganggu. Lagu apapun. Lagu apapun diputar. Tapi kan ini sebelum upacara pembuka. Kalau azan di pertandingan mengganggu atau tidak? Di sana Kalau tidak kita minoritas. Di sana kan kita minoritas. Jadi menurut mereka mungkin Kan seharusnya berhenti. ya harusnya berhenti. Masa Tapi mengganggu atau tidak? Mungkin kalau Pogba yang main ya berhenti dulu. Oke. ya itu dulu kalau misalnya ada salah. Ini yang begini, bahkan sampai ada yang sampai ada yang bikin ini petisi. Oke. petisi Untuk ini. Dan akhirnya mereka itu merasa ditandatangani cukup banyak orang ya. Ya, mereka merasa menang karena akhirnya BTS tidak jadi. Oh, emang tidak jadi ya? Maksudnya tidak jadi. Bukan jadi satu-satunya. Bukan jadi satu-satunya. Kan isi ini batalkan pemutaran lagu Butter di final Euro. Tapi sekarang diputuskan diputar empat-empatnya. Jadi pertama mereka ini merasa oke, kita menang. Mereka bahkan mengejek ARMY, bilang ARMY yang di-prank. Tapi menurut saya Anda di-prank juga dong. Karena tetap diputar. Di-prank sama panitia Euro. Panitia Euro mantap. Menurut saya yang salah. Biar memantap. Seharusnya yang disalahkan ini adalah dari Euronya sendiri. Kenapa membuka wadah untuk mengusulkan lagu? Menurut saya tidak ada yang salah kalau mereka mau mengusulkan ini. Oh, jadi kalau BTS berkesempatan itu salah? Tidak berkesempatan. Jadinya kan mereka berkesempatan kan? Mereka berkesempatan. Nah, yang salah ini kalau mereka ini kan apa ya? Tidak ada wadah untuk mengakomodir itu, tidak ada open vote dihalangi. Ya. Atau juga mereka ini memaksakan untuk ikut. Tetapi kan ini kan tidak pertama kan diminta, dan Euro yang ambil lagunya. Iya, Euro dari Euro. Walaupun mereka yang mengusulkan, tapi kan Euro kan bisa tidak ambil itu. Menurut saya itu ada beberapa yang overuse menurut saya, dan juga sudah bukan lucu-lucuan lagi kalau itu mau diangkat. Tapi menurut saya begini, soal vibes-nya itu pertama debatable, kemudian kalau dari ARMY saja itu menganggap bahwa lebih baik lagu Dynamite daripada Butter. Nah, tapi sekarang menurut saya kalau sudah sampai terlalu menghujat, saya rasa sudah salah. Tapi kalau untuk sekedar ini mending Anda mention ke Euro saja, karena dia yang membuka keran semua ini. Begitu. Iya sih. Beberapa pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ada 2 pertanyaan. Mungkin masih bisa ya teman-teman sekalian. Nah, pertanyaan yang kedua, apabila kan banyak asumsi kalau ARMY itu bukan penikmat musik, mereka penikmat fisik. Iya. Kalau misalnya nih isi dari BTS itu tetap berbakat tapi kurang good looking, apa kalian tetap mengidolakan? Saya kan fanboy, jadi fan girl dulu. Tapi Anda suka juga lihat laki-lakinya.
Bentar, saya akan jawab. Oke. Silakan Jaja, mungkin bisa Kalau menjawab. saya yang mengerti beauty standar di sana, Mereka sudah masuk. kalau sekarang sudah masuk Anda tahu tidak bahwa Jin itu pernah dinobatkan sebagai lelaki tertampan Iya. di Asia? di Asia dan Di Asia loh. dan kalau Taehyung Di dunia. Asia. Di dunia Di Asia. Nabi Yusuf. mungkin Nabi Yusuf. Tidak Kak, Bukan. versi Tidak. Tracy Kendall. Tidak. Berarti Nabi Yusuf tidak. Ya kata Nabi Yusuf. di yang untuk 2020. Oh, kalau beberapa tahun sebelum Masehi mungkin itu. Jong. Yang 2020 kan yang peringkat pertama kan panutan saya. Firjawan Distanto. PewDiePie. Oh, Felix Arvid Ulf Kjellberg. Siapa? Siapa itu? Itu YouTuber. Tahu, Itu tahu. apa dia tuh sepupu sama Smithy Werman Jigerman Jensen. Hashtag nomor 1. Hashtag nomor 1. Iya, kayaknya. Oh, dia pilih Jokowi terakhir itu. 01. Oke. Ya tadi. Jadi itu sesuai dengan beauty standar mereka. Nah, kalau Irki, oke lah misalnya. Kalau misalnya kan saya sebagai fanboy, bisa juga saya melihat beauty standar mereka. Oh, berarti Iya, Anda lihat tapi- mereka beauty. Iya, dia antara beauty dengan apa ya? Dengan cakep menurut standar Korea. Mereka. Standar mereka itu antara seperti itu. Coba kalau si Jung dipakein apa? Belangkon. Wig. Cok. Tapi di Indonesia dia pakai belangkon loh. Pernah kan? Pernah kan 2 kali? Oh, Oke, pertanyaan selanjutnya. belum. Belum. Jadi kalau saya itu lebih merhatiin, emang kalau dari saya menikmati lagunya karena flow lagu K-pop itu Iya. sangat unik sekali. Energetik. Oh, iya, unik. Kalau K-pop itu Pertanyaan agak unik. terakhir ini. Nah, kalau saya juga lebih menikmati lagunya. Iya. Karena ada meaning-meaning yang lebih kayak masuk di real life. Berarti Anda walaupun Harus semangat. misalnya mereka tampil cuma suaranya doang tidak apa-apa. Misalnya apa-apa. di era radio gitu, Di era cuma radio. Tidak. kedengaran suaranya. Tapi yang kalian harus tahu itu K-pop itu jadi genre ya, bisa jadi genre karena kalau kalian lihat pola lagu-lagu K-pop itu hampir sama. Campur dengan bahasa Inggris. Ya, Bukan. sedikit lihat. Dia Dia flow, beatnya. dia pop, ditambah Keroncong. ada satu verse itu khusus rapping. Ya, Ya, rapping, ya. setiap lagu Rap. Setiap rapping. setiap grup ada Iya. rapper. Oh, Setiap grup rappernya. ada rappernya. Terus ada satu verse dia yang khusus high pitch, Hai. suara tinggi. Memang ya calon voice voice engineer. Ya. Voice engineer. Baru saya lihat juga saya lebih ke dunia hip hop rapping daripada oke. K-pop. Oke, rap. Ya, itu nge-rap maksudnya. Iya, menurut saya itu kalau dari flow mereka, kalau dilihat liriknya itu bagus. Betul. Oke. Nah, Pertanyaan selanjutnya. pertanyaan terakhir nih untuk menyimpulkan ya. Untuk Ya. menyimpulkan dari Menyimpulkan, sekian banyak manfaat Dari sekian ataupun manfaat. kayak misalnya tadi mengisi waktu luang, memberi semangat, Semangat. misalnya atau Iya. supaya lebih pede. Nah, pertanyaan yang terakhir nih dari sobat kita yang tidak mau disebutkan namanya, Namanya apakah idolmu bisa memberi syafaat di hari kemudian? iya. Apakah idol kita bisa memberikan syafaat di hari kemudian? Tidak loh. Bagaimana? Tidak loh. Kalau saya kalau kita begini ya. Iya. Ini kan dari manfaat-manfaatnya kan banyak tuh tadi yang dibilang sama mas-mas ini. Yang untuk mengisi waktu luang, Memberi semangat. memberi Semangat. semangat. Itu kan lagunya bisa jadi self healing. Iya, Atau Iya. place untuk uang yang tidak berguna bisa diberikan Iya. album. Berikan album, itu investment. Invest. Ya. Bisa Anda beli albumnya dan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Iya. Ya, bisa. Lebih baik tidak makan daripada tidak dengar lagu BTS. Coba dengar lagu BTS. Gini, itu kan Tetapi di Afrika sudah tidak makan, tidak dengar lagu BTS juga. Oke. Oke, lanjut. iya, itu kan bisa jadi self healing. Kalau misalnya lagu tersebut atau lagu Korea itu membuat kita tidak depresi, ya kan misalnya kan ada orang depresi, wah gini.
dibawa ke psikiater, oh dulunya suka K-pop begini-begini, oh coba didengarkan K-pop, ternyata sembuh. Ada. Dari mengurangi depresi dan tingkat stres mereka. Itu S3 psikologi, angkat tangan, Pak. mungkin hal-hal yang Iya. memancing kegemaran dia. Iya, ada sebenarnya. Ada skripsinya juga ya. Dopamin gak sih? Dibacakan firman-firman Tuhan tidak mempan. Iya, tidak mempan. Ada yang gitu. mempan, tapi ada yang mungkin, mempan. Ada. perlu perlakuan khusus. Oke, untuk Ada juga yang masing-masing kayak atletis, ateis, mungkin tidak mungkin lah. Karena kalau misalnya memberi syafaat itu kan pendapat bagi Sebuah kelompok agama. sebuah umat. Ya. Ya. Oke. Kalau misalnya dia tidak berumat, kan kalau kita lihat di Korea kan kebanyakan dari mereka tidak berumat. Oke. Iya. Ada pertanyaan terakhir atau Jadi sudah habis? belum disimpulkan. Belum disimpulkan. Jadi kalau memberi syafaat atau tidak, syafaat di akhirat ya, maksudnya di akhirat. Iya, General. Oh. Entah di dunia, di Apa akhirat. misalnya juga Anda tidak lulus UN, tapi karena Anda suka BTS diluluskan. Nggak bisa. Bisa. Atau Anda Maksudnya kan ini lagunya bisa menambah semangat untuk belajar. Kan udah lulus UN. juga. Iya kan, supaya itu kan maksudnya bisa lulus gitu. Katanya kawan. Oke. pertanyaan sudah habis ya. Pertanyaan sudah habis. Jadi Jadi bisa memberi syafaat. pesan-pesan terakhir kepada orang-orang yang mengharapkan syafaat kepada BTS. Bertobat. Mengharapkan apa yang kalau saya sebagai fan yang masih honorer, saya hanya mendengar lagunya sebagai antidepresan. Oh, antidepresan. Ya, antidepresan. Ceramah-ceramah Habib Anda tidak dengar? Itu dengar juga. Tapi kan ini kan lagunya tidak didengar continuously 24 jam, Iya, enggak lah. Kayak di Occasionally gitu lah. Kalau misalnya kita lagi, kita dengar aja, lagi mood nih, putar. It's not like that, gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita lagi, kayaknya aku butuh asupan hidayah dan religi, kita putar. Putarlah ini ceramah-ceramah Habib. Ceramah Habib. Ya. Oke, demikianlah pembahasan kita hari ini. Jadi kita harap ini menyudahilah tentang sindir-sindiran, menghina popor, plastik dan segala macam. Mari kita sama-sama nonton Euro. Mau dukung Itali. Mau dukung Itali atau dukung Itali. Inggris? Inggris. Silakan. Inggris. Silahkan. Itali. Silakan nonton, nikmati Euronya. Karena di Indonesia belum ada pertandingan sepak bola, Pak. Jadi mending nonton Euro. Nah, demikian episode kita kali ini. Tetap nantikan konten-konten kita berikutnya. Silakan request kalau ada yang perlu dibahas. Saya Wais pamit. I feel the presence. Saya mas ini dulu ya. Aku Iksan Rashid pamit. Saya Jaja pamit. Saya Irgi pamit. Jangan lupa nonton konten saya. Ya, demikian dari kami, kita bumper dulu.